Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa dua produk yang kelihatannya mirip bisa punya harga yang jauh berbeda? Atau kenapa orang rela bayar lebih mahal padahal ada versi yang lebih murah? Jawabannya nggak sesederhana soal untung dan rugi. Karena di balik setiap nominal harga ada strategi. Strategi untuk membaca pasar, memahami pesaing, dan mengenali perilaku manusia. Harga itu bukan sekedar label di produk, tapi pesan tersembunyi dari perusahaan yang kira-kira bunyinya begini. Inilah nilai yang kami tawarkan untuk kamu. Dan disitulah seni menentukan harga dimulai. Strategi harga itu bukan cuma soal menambah untung. Ini tentang bagaimana perusahaan menentukan nilai jual produk supaya seimbang antara biaya produksi, keuntungan, dan persepsi pelanggan. Itu sebabnya dua perusahaan bisa menjual hal yang sama tapi dengan harga yang sangat berbeda. Lihat saja restoran cepat saji dan restoran fine dining. Dua-duanya sama-sama menjual makanan, tapi yang satu menjual kecepatan dan keterjangkauan, sementara yang lain menjual suasana, pelayanan, dan pengalaman. Apa bedanya? Bukan pada bahan makanannya, tapi pada nilai yang dirasakan pelanggan. Dan disitulah letak kekuatan strategi harga, mengubah sekedar angka menjadi simbol dari pengalaman dan kualitas. Menentukan harga itu seperti menyusun strategi di papan catur. Setiap langkah punya konsekuensi, dan tidak ada satu rumus yang cocok untuk semua produk. Dalam praktiknya, perusahaan bisa menggunakan berbagai cara untuk menentukan harga. Pertama, cost plus pricing. Harga ditentukan dari total biaya ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Sederhana, tapi efektif kalau struktur biayanya jelas. Kurang lebih begini formulasinya secara matematis. Kedua, markup pricing. Mirip dengan sebelumnya, tapi fokus pada menambah persentase tertentu dari harga beli. Cara ini biasanya digunakan di retail dan perdagangan. Kurang lebih begini formulasinya secara matematis. Ketiga, break-even pricing. Strategi mencari titik impas. Biasanya dipakai saat produk baru diluncurkan untuk memahami kapan bisnis mulai balik modal. Kurang lebih begini formulasinya. Keempat, competitor based pricing. Di sini perusahaan menyesuaikan harga berdasarkan pesaing. Kalau pesaing turunkan harga, kita harus cerdas memilih, ikut bersaing atau justru tampil berbeda. Kurang lebih begini formulasinya. Dan yang kelima, demand based pricing. Inilah seni membaca konsumen. Harga ditentukan dari seberapa besar keinginan dan kemampuan pasar untuk membayar. Kurang lebih beginilah formulasinya. Contoh lain misalnya, produk baru sering dijual dengan harga rendah dulu untuk menarik perhatian. Ini disebut penetration pricing. Sementara brand premium justru mematok harga tinggi di awal untuk menegaskan eksklusivitas dan citra mewahnya. Pada akhirnya, strategi harga bukan hanya soal menutupi biaya, tapi soal memahami psikologi pasar. Kapan harus menekan harga, dan kapan harus berani menghargai diri sendiri lebih tinggi. Menentukan harga itu bukan sekedar menempelkan angka di label, tapi seperti menyeimbangkan 5 timbangan sekaligus. Sedikit miring ke satu sisi saja, hasil akhirnya bisa berubah total. Apa saja 5 faktor itu? Faktor pertama, biaya produksi. Ini fondasi utama.
mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga distribusi. Kalau biayanya salah hitung, keuntungannya bisa menguap tanpa sisa. Faktor kedua, konsumen. Harga harus disesuaikan dengan daya beli dan persepsi mereka. Konsumen dengan kebutuhan praktis tentu berpikir berbeda dari mereka yang mencari prestis. Faktor ketiga, pesaing. Pasar adalah arena yang dinamis. Kalau pesaing menurunkan harga, kamu harus tahu apakah kamu harus ikut bersaing atau justru menawarkan nilai lebih. Faktor keempat, tahap siklus hidup produk. Harga saat peluncuran tentu beda dengan harga saat produk sudah matang di pasar. Produk baru sering butuh strategi penetrasi, sementara produk lama bisa pakai strategi loyalitas. Dan faktor kelima, citra merek. Semakin kuat brand kamu, semakin kecil pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Orang rela bayar lebih bukan karena fiturnya semata, tapi karena maknanya untuk konsumen. Lihat saja iPhone, banyak pesaing dengan fitur mirip, bahkan lebih canggih. Tapi konsumen tetap rela bayar mahal, karena mereka membeli lebih dari sekedar ponsel. Mereka membeli status, membeli rasa bangga, dan kepercayaan terhadap merek. Jadi, harga bukan hanya hasil perhitungan keuangan, tapi hasil dari memahami manusia, pasar, dan citra yang ingin kamu bangun. Pernah nggak kamu lihat orang tetap beli kopi favoritnya, meskipun harganya naik 10%? Nah, itulah yang disebut elastisitas harga. Ukuran seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Kalau harga naik sedikit dan penjualannya langsung anjlok, berarti pasarnya elastis. Konsumen cepat bereaksi, gampang beralih ke produk lain, atau bahkan berhenti membeli sama sekali. Biasanya terjadi pada produk gaya hidup seperti fashion, gadget, atau barang tren sesaat. Tapi kalau harga naik dan orang tetap beli seperti biasa, itu artinya inelastis. Produk itu punya nilai kuat di mata konsumen, bisa karena kebutuhan dasar, kualitas, atau citra merek yang sudah melekat. Contohnya, beras. Mau naik harga 1.000 atau 2.000, orang tetap beli karena itu kebutuhan pokok. Sementara sepatu limited edition atau ponsel terbaru, sedikit naik harga aja banyak yang langsung mundur. Disinilah seni strategi harga bekerja. Perusahaan harus tahu kapan pasar masih bisa menoleransi kenaikan dan kapan justru harus menahan diri. Karena strategi harga yang hebat bukan yang sekedar menghitung laba, tapi yang bisa menjaga keseimbangan antara logika ekonomi dan psikologi pelanggan. Dalam dunia bisnis, tidak ada satu rumus harga yang cocok untuk semua. Setiap perusahaan punya cara sendiri menentukan nilai produknya. Tapi secara umum, ada dua pendekatan besar yang jadi dasar strategi harga. Yang pertama, cost-oriented pricing. Fokus pada biaya dan margin. Pendekatan ini logis, terukur, dan aman. Perusahaan menghitung semua biaya produksi, lalu menambahkan keuntungan yang diinginkan. Perhitungan ini cocok untuk bisnis manufaktur, di mana stabilitas dan efisiensi jadi kunci. Yang kedua, market-oriented pricing. Ini fokus pada pelanggan dan pesaing. Di sini, harga ditentukan oleh persepsi pasar. Seberapa besar konsumen mau membayar, dan bagaimana posisi produk dibanding pesaing. Pendekatan ini lebih fleksibel, lebih dinamis, dan cocok untuk bisnis retail atau digital yang cepat berubah. Dua-duanya sama-sama benar, tinggal bagaimana perusahaan membaca konteksnya. Karena pada akhirnya, harga bukan cuma soal menghitung biaya, tapi soal memahami nilai di mata pelanggan. Kalau bicara strategi harga, dua merek ini seperti dua kutub yang berlawanan.
tapi sama-sama berhasil, yaitu Apple dan Xiaomi. Apple tidak pernah menjual murah, mereka menjual nilai eksklusif. Setiap produknya dirancang untuk menciptakan rasa berbeda, dari desain, pengalaman pengguna, sampai prestis yang melekat di genggaman. Bagi Apple, harga tinggi bukan penghalang, justru bagian dari citra itu sendiri. Di sisi lain, Xiaomi punya strategi yang sepenuhnya berlawanan. Mereka masuk ke pasar lewat harga rendah, bahkan menekan margin serendah mungkin. Tujuannya bukan meraih keuntungan cepat, tapi membangun basis pengguna yang besar lewat strategi penetration pricing. Begitu konsumennya percaya, barulah mereka memperluas ekosistemnya, mulai dari ponsel, smart TV, sampai rumah pintar. Dua strategi yang kontras, tapi sama-sama cerdas. Apple menang di segmen premium dengan loyalitas tinggi, sementara Xiaomi menaklukkan pasar massal lewat keterjangkauan dan inovasi. Pelajarannya jelas, strategi harga bukan soal mahal atau murah, tapi soal memahami siapa pelangganmu dan nilai apa yang kamu tawarkan kepada mereka. Harga bukan sekedar angka yang tercetak di label. Ia adalah bahasa. Bahasa yang digunakan perusahaan untuk berbicara kepada pasar. Setiap harga menyampaikan pesan. Harga murah bisa berarti efisiensi dan keterjangkauan, sementara harga tinggi bisa menjadi simbol kualitas, eksklusivitas, dan kepercayaan diri sebuah merek. Dan disitulah seni strategi harga, bukan tentang meniru pesaing, tapi tahu kapan harus bersaing, dan tahu kapan harus berani berbeda. Karena dalam dunia bisnis, harga yang tepat bukan hanya soal perhitungan angka, tapi tentang bagaimana sebuah merek memahami nilai yang dirasakan konsumennya. Jadi, kalau kamu ingin produkmu bertahan, jangan hanya fokus pada berapa harganya, tapi tanyakan juga apa maknanya bagi pelangganmu. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.